di masa-masa pergolakan kemerdekaan, seni itu menjadi alat dalam tanda petik ya, untuk menyampaikan soal cita-cita bernegara, Iya. unsur cintanya itu. Tapi itu karya sastra yang sangat fenomenal dengan latar belakang perang Vietnam. Gitu. Oke. Nah itu nggak dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan. Saya kira ada dinamika kesenian di Sumatera Selatan. Gitu. Berarti untuk keberlanjutan ini perlu strategi yang tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Tare. Ya. Pemirsa, kami hari ini Dewan Kesenian Sumatera Selatan kehadiran bintang tamu, narasumber yang dikenal banyak orang tentunya, merupakan tokoh Sumatera Selatan. Beliau ini sangat aktif sebagai aktivis juga. Beliau juga sangat aktif di dunia pendidikan, pernah menjadi rektor di sebuah universitas. Beliau juga sangat aktif di kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan seni yang ada di Sumatera Selatan, dan beliau juga dianggap mayoritas seniman, pelaku seni budaya sebagai orang tua, abang, kakak, tempat curhat. Tempat curhat, tempat bertanya, karena pengalaman beliau sudah sangat luar biasa. Kami dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan tentunya bangga kehadiran bintang tamu hari ini. Tidak perlu berlama-lama, kami kenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Tareh Rashid. Terima kasih Bang Tareh sudah hadir. Dewan Kesenian ini bikin podcast. Bikin podcast. Kalau podcast kesenian ini dulu semacam program kerja dari pengurus. Program kerja pengurus untuk bagaimana memberikan informasi terkait kesenian, bagaimana menginformasikan ke masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan, aktivitas pelaku seni yang di Sumatera Selatan. Dari sekarang sampai kepengurusan kami periode 2020. Ya menarik. 2028. Jadi tengah-tengah gempuran media. Iya betul. Iya, karena sekarang orang sudah bicara media sosial, jadi Dewan Kesenian bikin live podcast DKSS. Sebelum mulai Bang Tare, pantun dulu aku. Silakan. Pantun dulu. Ada yang meleleh tapi bukan es. Selamat datang Pak Tare di live podcast DKSS. Panggil apa ini? Bapak, apa abang, apa kakak, apa ini? Bung aja. Bung ya, Bung Tare. Itu kalau Bung itu tokoh ya, tokoh budaya, tokoh Sumatera Selatan. Ya. Jadi Bung Tare, kita ngobrol hari ini temanya mungkin sedikit butuh pencerahan, butuh masukan, butuh semacam testimoni seperti melihat keberagaman budaya yang ada di Sumatera Selatan, khususnya keberagaman seni yang ada di Sumatera Selatan ini kan mungkin sebagian orang bilang kan hampir punah. Ada yang tidak pernah terlihat, ada yang terlihat, ada yang mungkin ada yang tahu dengan kondisi seni dan budaya tapi tidak pernah dirasakan kembali. Terkait ini mungkin kan ada faktor-faktor apa sih yang menjadi penyebab, menjadi kendala, apa yang terjadi di daerah, apalagi Sumatera Selatan ini kan 17 kabupaten kota. Tentunya keberagamannya sangat banyak. Jadi kesenian, budaya, pertunjukan, cerita rakyat, semua yang ada di Sumatera Selatan ini mungkin luar biasa banyaknya. Tinggal bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah mungkin itu yang menjadi niat kami mengundang Bung Tare datang sini untuk berbicara tentang upaya-upaya bagaimana kita dalam rangka pemajuan budaya, pemajuan kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Itu mungkin yang menjadi harapan kita semua. Mungkin masyarakat juga ingin mendapatkan sedikit arahan, pencerahan atau sedikit masukan atau ide atau gagasan, usulan strategi, apapun itu terkait pemajuan kesenian, kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini. Kami berharap
Bung Tare yang kami anggap sebagai orang yang tepat untuk bisa membantu sedikit memberikan sebuah pencerahan dan harapan bagaimana Sumatera Selatan ini dari sisi seni dan budaya yang bisa maju ke depan. Mungkin pertanyaan pertama Bung Tare, bagaimana melihat kondisi kesenian, karena kita Dewan Kesenian. Bagaimana Bung Tare melihat kondisi kesenian di Sumatera Selatan? Ini langsung to the point aja. Apakah maju, apa mundur, atau biasa-biasa saja? Atau ada pandangan tersendiri dari Bung Tare? Silakan, Bung Tare. Kita coba merefleksi ulang ya. Kalau kita seni itu kan salah satu unsur kebudayaan ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan seni di Sumatera Selatan, itu kan sebenarnya cukup menonjol ya. Kita ambil aja klasifikasi perkembangan senian itu di masa-masa pergolakan kemerdekaan, seni itu menjadi alat dalam tanda petik ya, untuk menyampaikan soal cita-cita bernegara. Jadi baik itu bentuk teater, kemudian bentuk tari, atau lantas musik, juga puisi, sastra. Nah semua waktu itu seni dipakai sebagai satu cara untuk mengekspresikan atau menyampaikan pesan pentingnya berdirinya sebuah negara, yaitu Republik Indonesia. Nah pasca itu muncul beberapa tokoh seni kan di situ. Nah pasca kemerdekaan kita juga lihat muncul tokoh-tokoh seniman lah ya. Ada Hamidah dari Bangka Belitung waktu itu. Bangka masih bagian dari Sumatera Selatan ya. Kemudian juga muncul seperti Bias di angkatan 66 dia ya. Kemudian Boris Harswanto. Ini kan tokoh-tokoh yang luar biasa nih. Apalagi Boris Harswanto yang baru-baru ini seharusnya kita kenang ya, karya puisinya, cerpennya. Dia juga sebagai jurnalis ya. Saya kira satu-satunya sastrawan yang cukup handal di tingkat nasional itu Boris Harswanto. Tapi kan nggak dikenal di Sumatera Selatan. Padahal novel Tuyet itu novel yang berbicara tentang persoalan-persoalan kemanusiaan di perang, juga ada unsur cintanya itu. Tapi itu karya sastra yang sangat fenomenal dengan latar belakang perang Vietnam itu. Nah itu nggak dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan. Tapi terkenal di luar. Terkenal di luar itu. Kayak itu ya. Sama dengan Bias itu. Dia penyair angkatan 66. Nggak juga dikenal oleh teman-teman apalagi teman-teman siswa. Itu artinya apa? Ada krisis ya terhadap pendukung sastra itu. Dalam hal ini mungkin penggemar atau pembaca itu ada krisis itu. Nah, krisis ini berlanjut gitu. Ada upaya-upaya mengembalikan itu waktu di tahun-tahun 90-an itu. Muncullah tapi itu diawali oleh kelompok-kelompok teater. Ada macam-macam ragam teater muncul itu. Ada teater potlot, ada teater kembara, macam-macam namanya. Banyak sekali ya. Nah itu mewarnai aktivitas seni itu. Di samping teater Dulmuluk ya. Tapi kan Dulmuluk juga dalam kondisi dari sekarang itu mengalami penurunan juga. Penurunan dalam arti subjek pendukungnya ya. Subjek pendukungnya masyarakat yang menikmati tontonan itu berkurang ya. Why kan pertanyaan kenapa kan gitu kan. Nah ini banyak faktor yang menyebabkan itu. Satu yaitu lembaga institusi pendidikan juga itu mungkin guru-gurunya nggak begitu sebagai peminat sastra. Betul. Mungkin dia mengajar tapi tidak begitu cermat dalam memahami macam mana peta sastra di Sumatera Selatan. Kompetensi. Nah, kompetensi guru ya. Kemudian kurikulum juga ya mendorong gitu kan. Nah, ini berarti ada kelemahan-kelemahan di dalam dunia pendidikan kita. Di lain sisi ada upaya
dari masyarakat sipil, masyarakat seniman lah maksud saya, yang mencoba mendorong kepedulian itu. Tetapi ini tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. Nah, jadi artinya pemimpin atau kepala daerah harus memiliki komitmen atau dalam tanda petik kepedulian terhadap dunia seni dan budaya. Karena kalau umpamanya kita kembali ke sejarah Republik Indonesia, itu para pejuang itu amat dekat dengan dunia sastra. Soekarno itu amat dekat dengan Hairil. Amat dekat dengan lukis. Gitu? Kita lihat siapa? Bung Hatta begitu juga. Jadi para pejuang atau para pendiri bangsa itu akrab dengan dunia seni gitu, terutama di seni sastra. Nah, ini tidak berlanjut di dalam pasca kemerdekaan. Apalagi di Sumatera Selatan gitu kan. Padahal di tahun-tahun 66 itu gegap gempita kesenian itu cukup besar dan itu didorong juga oleh kelompok-kelompok seni yang berbasis lekra itu. Tetapi ada juga yang berbasis Manikebu itu. Nah, teman-teman ini kan mendorong iklim kesenian di Sumatera Selatan. Tetapi sejarah tidak mencatat gitu. Nah, kenapa itu jadi ada kekosongan? Kenapa? Karena tidak ada lembaga pendidikan gitu. Kalau ada lembaga pendidikan, maka ada kajian-kajian terhadap situasi dan kondisi seni di Sumatera Selatan. Yang itu satu. mengawal. Iya. Kedua, ada upaya untuk melihat dinamika kesenian itu sendiri. Baik itu sastra, musik, lukis, seni rupa ya toh. Senda tari. Termasuklah seni tradisional. Gitu. Nah, ini kan mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat tapi tidak terarah. Benar. Ada organisasi kesenian seperti Dewan Kesenian, tetapi ini kan tidak didukung oleh anggaran yang memadai untuk memfasilitasi kegiatan seni ini. Misal di kota bagaimana memfasilitasi seniman-seniman di kota Palembang, misal, dengan jadwal pertunjukan yang teratur, misalnya. Rutin, tapi itu butuh biaya. Betul. Artinya, apakah wali kota Palembang dalam hal ini misalnya Dewan Kesenian Kota Palembang mempunyai kepedulian memasukkan anggaran setiap tahun agar dinamika kesenian muncul di Kota Palembang, termasuklah kabupaten-kabupaten lain, dalam hal ini bupati-bupati gitu. Nah, di tingkat provinsi ada kebijakan, gitu kan, gubernur dalam hal ini kepala daerah itu. Nah, ini yang akan nanti menumbuhkan gitu, gairah kesenian, juga menumbuhkan, karena seni ini kan bisa mendidik karakter masyarakat juga, karakter generasi. Gitu. Nah, melalui seni kita berharap generasi kita itu betul-betul terdidik karakternya gitu. Misal masalah kejujuran itu kan dituntut di dalam dunia seni. Nah, kita bertanya hari ini macam mana integritas anak-anak muda hari ini, kan gitu kan? Itu bisa diasah lewat kesenian. Disiplin. Kedisiplinan itu seorang seniman ya harus disiplin dalam melahirkan karya-karyanya. Meskipun kadang-kadang pola hidupnya dalam tanda petik tidak teratur, tetapi dia tetap disiplin untuk melahirkan karya-karya itu. Nah, kita ingin itu iklim itu tumbuh yang bisa didorong oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi juga bisa berkolaborasi dengan sejumlah aktivitas-aktivitas seniman gitu. Betul. Nah, kalau ini ada pertemuan, ada perkawinan, saya kira ada dinamika kesenian di Sumatera Selatan gitu. Berarti untuk keberlanjutan ini perlu strategi yang tepat ya. Nah, di situ kita perlu didorong atau ada pusat-pusat kesenian yang di daerah muncul. Nah, pusat-pusat kesenian daerah yang muncul ini kan perlu ada kegiatan yang rutin. Dalam artian kalau umpamanya seni pertunjukan, ada seni pertunjukan yang rutin. Seni pertunjukan teater misalnya. Ada klasifikasi misalnya. Misal katakan kita ingin menumbuhkan regenerasi di
kalangan teater di Sumatera Selatan. Oke. Ada teater remaja misalnya, ada teater apa sekolah. Ya. Sekolah. Teater Kemudian anak. ada teater yang sudah matang gitu kan. Nah, ini didorong untuk selalu pentas gitu. Karena teater itu di panggung pengalamannya. Iya. Nah, dari situ tidak hanya akan membangun karakter mereka dari teks gitu. Dari naskah, tapi dari penghayatan terhadap tokoh-tokoh yang mereka perani, itu akan melahirkan karakter-karakter sendiri gitu. Iya. Dan Dan itu diimplementasikan dengan kegiatan rutin. betul. Iya, biar Nah, iklim keseniannya- itu yang harus diciptain. Bagaimana iklim itu tercipta? Ya kebijakan dari pemerintah. Iya. Termasuklah teman-teman di dewan dalam hal ini politisi. Kita berharap juga punya kepedulian terhadap mendorong Iya. iklim kesenian ini, sehingga akan tumbuh seni gitu, di Sumatera Selatan. Iya. Nah, bagaimana dia supaya tumbuh? Harus ada lembaga Iya. kesenian, lembaga pendidikan, institusi pendidikan, entah itu Institut Seni dan Budaya seperti Aceh, ISBI Aceh. Iya, iya. Nah, di Sumsel kan nggak ada. Nggak ada ya. Itu menarik sekali tuh, Bung Tare. Jadi Ada kekosongan budaya sebenarnya, iya. kekosongan institusi budaya gitu. Nah, ini nggak ada. Nggak ada ya. Dari sekian gubernur itu sampai sekarang nggak ada. Belum ada ya. Nah, ada memang upaya Gubernur Herman Dru itu di dalam visi misinya itu ada. Ada ya. Ada upaya membangun Institut Seni Ada Budaya ya. itu ada. Ada ya. Nah, tinggal macam mana nanti ini diimplementasikan oleh kepala daerah ini ya. Termasuk bagaimana masyarakat seni mendorong gagasan ini untuk diimplementasikan. Sehingga di masa Herman Dru lah muncul institusi atau lembaga pendidikan seni yang ada di Sumatera Selatan. Dan belum pernah ya, belum pernah belum ada. Belum ada ya. Saya kira ini menjadi legasi Herman Dru. Saya kira ini kesempatan Herman Dru terakhir lah ya. Iya. Karena nggak ada lagi kesempatan, dia udah dua periode. Iya. Saya kira ini periode terakhir Herman Dru bisa mendorong munculnya Institut Seni Budaya di Sumatera Selatan sehingga ini menjadi legalisasi budaya. Iya. Karena Herman Dru juga saya lihat itu ada kepedulian terhadap seni. Iya. Pak Gubernur ya. Iya. Saya kira saya membaca visi misinya itu. Iya. Saya lihat karena saya juga bagian dari membuat itu kan. Iya. Saya lihat ada di situ. Nah, kita dorong aja Gubernur Herman Dru agar ini menjadi legasinya sebagai gubernur yang pertama di Indonesia di Sumatera Selatan yang mendirikan institusi seni budaya. Iya. Luar biasa. Menarik sekali Bung Tare. Jadi dari bicara keberagaman langsung solusi ya. Langsung solusi yang ditawarkan itu adanya lembaga pendidikan. Iya, lembaga pendidikan. Kan ada undang-undangnya. Ada undang-undang ya. Apalagi didukung ya kepala daerah Pak Herman Deru sudah ada masalah memiliki memang. visi misi itu ya. Iya, di visi misinya ada masalah memang di situ. Bagaimana kalau ini didorong untuk lahir Institut Seni Budaya di Sumatera Selatan, masalahnya adalah bagaimana SDM pengajar. SDM. Nah, itu mungkin ini bisa dibuat strategi dengan cangkokan lewat isi misalnya Jogja itu dengan menyekolahkan atau mendidik para pendidik nanti atau dosen yang akan menjadi tenaga pendidik di lembaga ini selama kan kalau S1 S2 itu kan kalau S2 kan tinggal 3 tahun lah maksimal udah bisa. 2 tahun 3 tahun udah bisa. Putra putri Sumatera Selatan yang studi di ISI kita harapkan pulang ke Palembang. Jadi pengajar. Untuk mengembangkan seni budaya di Sumatera Selatan. Dan itu banyak sekali. Saya kira ada beberapa anak-anak muda kita Sumatera Selatan yang studi di ISI Yogyakarta. Termasuklah mungkin di Solo termasuk ada yang di Padang mungkin kan. Nah, ini menjadi kekuatan untuk melahirkan institusi seni dan budaya di Sumatera Selatan. Berarti kita mendorong Bapak Gubernur selaku kepala daerah untuk membuat kebijakan mendirikan lembaga pendidikan seni ya. Saya kira komitmennya sudah ada karena pernah bertemu kan seniman di Sumatera Selatan pernah bertemu dengan gubernur kan. Kan didorong oleh gubernur bagaimana memetakannya lewat
rembuk budaya itu Lombok kan. budaya. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Ya. Nah, artinya Gubernur Hemendru sudah memberi ruang, tinggal bagaimana teman-teman seniman untuk mendorong ini kan. Iya. Memaksimalkan ya. Memaksimalisasikan gagasan dari Hemendru ketika pertemuan Siap. sudah berapa bulan yang lalu Iya, gitu. iya, iya. Nah, ini saya kira perlu didorong kembali oleh teman-teman seniman agar itu bisa Iya. impian seniman atau bisa melahirkan institusi seni budaya di Sumatera Selatan. Iya, iya. Iya. Saya kira itu. Wah, luar biasa. Jadi kalau bicara lembaga pendidikan, sebuah solusi, salah satu faktor pendukung pengembangan seni ini, mungkin kalau timbul pertanyaan, sudah kondisi sekarang sudah seberapa pentingkah atau mendesakkah atau masih bisa dipersiapkan secara matang, apa programnya jangka menengah atau bila perlu secepatnya? Itu Bung Tadi melihatnya seperti apa kebutuhan terhadap lembaga pendidikan ini? Saya kira begini kita melihatnya. Ini kan tidak lepas dari konteks invasi kultural dari berbagai sumber. Oke. Terutama dari media, baik itu televisi maupun media-media lewat tangan kita, medsos. Jadi media sosial itu juga beragam sekali dari berbagai sumber. Sumber ya. Dunia ini berada dalam genggaman kita. Iya. Kan sekarang gitu kan? medsos. Nah, kita artinya berada dalam arus globalisasi. Nah, di dalam globalisasi ini ada budaya, ada ekspor budaya. Nah, kalau kita nggak punya benteng kebudayaan atau nggak punya benteng nilai-nilai, maka kita menjadi objek serang invasi kultural yang masuk di Indonesia melalui berbagai media. Iya. Nah, satu-satu cara itu lembaga Institut Seni Budaya Sumatera Selatan, misalnya ada nanti, ini kan lembaga ini melakukan kajian orang-orang yang berada di dalam lembaga atau dosen-dosennya atau akademisinya, yang mungkin bersama-sama seniman melakukan kajian-kajian itu, sehingga memberikan arah kepada masyarakat Sumatera Selatan, nilai-nilai bagaimana yang harus kita pelihara untuk menghadapi budaya global ini. Nah, di tengah-tengah ini budaya global tadi, kita juga berhadapan dengan budaya kapitalistik di mana gaya hidup yang hedonistik itu juga mempengaruhi peradaban kita, mempengaruhi tes kita dalam berarti berkesenian gitu. Nah, institusi kesenian itu bisa menjadi filter terhadap nilai-nilai yang akan masuk, karena dialah yang menjaga, dia yang mengembangkan. Lembaga pendidikan ini yang mengembangkan. Nah, kita nggak punya lembaga ini, nggak punya ya? Nggak punya. Universitas Sriwijaya nggak punya, ada. Universitas swasta tambah lagi nggak ada. Kan? Jadi kalau kita lihat sejarah pendidikan itu pertama kali di Indonesia ya di Sumatera Selatan. Pendidikan ya? Yang lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan ya. Artinya kalau pendidikan dilihat sebagai proses kebudayaan, artinya proses kebudayaan itu sudah diawali di Sumatera Selatan. Nah, kita mulai tracing dengan budaya kita, gitu. Mulai tracing dengan nilai-nilai yang kaya di Sumatera Selatan. Jadi kita nih mirip kalau cerita di Padang itu ada ketika si anak mengkhianati Semaling Kundang. Maling Kundang. Iya. Kita jadi Simalin Simaling Kundang yang mengkhianati nilai-nilai kita gitu. Yang menjadi asing dengan nilai-nilai kita. Sementara Simaling Kundang posisi kita katakanlah subjek yang ada di Sumatera Selatan yang saya sebut sebagai Maling Kundang itu bagian pengkhianatan nilai-nilai itu sendiri. Nah, kalau nggak itu, kita harus mengubah bagaimana Simaling Kundang menjadi karakter yang beradab itu kan, yang mencintai nilai-nilai budaya ibunya gitu. Sama seperti bahkan mengembangkan nilai-nilai budaya ibunya. Nenek moyang mewariskan budaya. Betul. Jadi yang diwariskan tidak menjaganya. Betul. Nah, lembaga itu yang perlu kita dorong sehingga lembaga lah yang mendinamisir
perkembangan seni budaya di Oke, Sumatera Selatan. lembaga itu yang wah luar biasa Gitu. hari ini. Bentar, jadi lembaga pendidikan ini tadi kita mendapatkan pencerahan bukan hanya sebagai lembaga seni budaya, tapi dia menjadi benteng, Ya, benteng karakter, memberikan nilai-nilai terhadap masyarakat. Bisa jadi penuntun juga ya, Bunda ya? Ya, pedoman. Iya, pedoman masyarakat. Lembaga Di saat pendidikan gempurannya. itu kan biasanya melahirkan, atau Iya. mengarahkan, atau Iya. memberi inspirasi atau kepada masyarakat. Atau. Iya. Nah, para akademisi yang berada dalam institusi seni budaya, andai kata ada Iya. itulah yang mengarahkan nilai-nilai kita. Iya. Itulah yang mendorong dinamika nilai-nilai kita. Kalau di Unsri kan hanya program apa itu bahasa ya, Iya, iya. yang ada unsur-unsur sedikit sastra ya. Iya. Apa itu Fakultas Ilmu Bahasa apa itu Iya. kan? Hanya itu kan. Termasuklah di di PGRI kan. Meskipun ada di PGRI itu ada fakultas yang menjurus kesenian ya. Iya, seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Iya. Ya. Nah, tapi kan tidak kita lihat Iya. hasilnya. Hasilnya. Apa yang dilakukan oleh Iya, iya. Universitas PGRI itu kan. Iya, iya, iya. Nah, kita berharap ini yang akan mendorong nanti. Iya. Gitu. Institut Seni Budaya ini yang harus bisa memacu Iya. dan mendorong Iya. perkembangan seni dan budaya di Iya. Sumatera Selatan. Iya, kalau melihat dari pemaparan tadi atau masukan dari Bung Tare tadi, sepertinya tidak ada yang tidak mungkin ya dalam waktu cepat ya kita, atau memang ada syarat khusus untuk adanya lembaga pendidikan seni budaya itu. Ya. Apa yang menjadi yang harus dilakukan apa nih oleh provinsi, oleh pelaku budaya untuk mendorong adanya lembaga ini? Kalau kita melihat undang-undang Iya. gitu, untuk mendirikan perguruan tinggi, ini kan statusnya jadi perguruan tinggi kan. Oke, Ada beberapa persyaratan memang. oke. Ada. Nah, persyaratan itu antara lain itu harus ada kajian kajian terhadap Akademik. kemungkinan memang Kebutuhan terhadap bahwa seni lembaga ini memang dibutuhi. betul. Ada kajian, ada kajian. Nah, selain itu ada tenaga pendidik, gitu. Tenaga pendidik. Kemudian ada lahan. Ada lahan. Lantas kalau saya kira lahan Banyak ya. asumsinya tersedia lah itu. Tinggal kebijakan aja. Kan. Kemudian ada anggaran. Ada anggaran. Saya kira Semuanya sudah kalau terpenuhi ini ada semua dipenuhi ya udah bisa kita Oke. memenuhi undang-undang pendidikan itu ya. Iya. Nah, cuman memang prosesnya tidak begitu cepat. Oke. Karena kita beda dengan daerah lain. Iya. Daerah lain itu karena ada sumber-sumber dayanya udah terpenuhi kan. Nah, kita ini kan ada mungkin berserakan ya. Oke. Kan gitu kan. Iya. Nah, ini yang harus kita petakan. Saya kira rembuk budaya itu Iya. bagian dari memetakan itu. Iya, berarti kita ngumpul, membahas kajian Petakan itu. sama mendukung. Sehingga ada alasan gubernur ngambil keputusan. Oke. Jadi kalau dari rembuk budaya itu kita harapkan itu betul-betul data yang muncul itu, dan data itu bisa kita pertanggungjawabkan sehingga menjadi keputusan yang gubernur ya, kepala daerah. Ini kan data-data ini kan jadi informasi itu. Iya. Jadi dasar untuk ngambil keputusan. Nah, data-data dari rembuk budaya itu yang diharapkan sebenarnya. Dan memang penting ini. Itu. ya. Dan tahapan itu akan kita lakukan. Nah, itu yang harus kita dilakukan oleh teman-teman seniman juga ya. Dari Bapak Gubernur kemarin kita beberapa bulan yang lalu ketemu Bapak Gubernur udah membuka ruang itu. Sudah membuka Silakan ruang, betul. lakukan rembuk budaya, rekomendasinya apa, nanti kebijakannya nanti gubernur yang menentukan. Wah, ini luar biasa nih, berita bagus nih buat para seniman, budayawan yang ada di Sumatera Selatan terkait tentang pemajuan kesenian. Nah, ini jadi kita poinnya, POV-nya kata anak muda itu bukan ya. Jadi adanya lembaga seni budaya yang ada di Sumatera Selatan. Dengan segala macam faktor pendukung, dengan segala macam source atau kemampuan yang dimiliki Sumatera Selatan, rasanya tidak mungkin ini tidak dirasakan sulit untuk diadakannya namanya lembaga pendidikan seni budaya. Semoga lembaga ini bisa terwujud sesuai dengan harapan kita bersama dan harapan para seniman tentunya, Bung Tare. Mungkin Bung Tare sambil ngopi dulu. Yap. Ini kopi apa nih? Ini kopi Sumsel ini. Ini kopi Sumsel ya. Dari Pagar Alam dari Pagar Alam ini, Semua. Jadi podcast DKSS ini santai, bisa ngopi, ruangan outdoor
tapi ngobrolnya tetap konstruktif, tetap bicara pemajuan kesenian. Nah, sebelum kita masuk ke akhir-akhir pertemuan, Bung Tare, mungkin apa lagi yang ingin disampaikan atau yang bisa kita diskusikan bersama sehingga menghasilkan sebuah sebuah rumusan ya, bagaimana pemajuan kesenian yang di Sumatera Selatan ini terkait selain strategi-strategi tadi, ada lembaga budaya dan lembaga institut. Sebelum kita mengakhiri ini, mungkin ada harapan, semacam harapan atau keinginan atau gagasan, usulan atau program baik kepada stakeholder, kepada pelaku budaya, kepada kami Dewan Kesenian, atau kepada semua pemangku kebijakan lah yang ada di Sumatera Selatan. Karena keberagaman ini kan butuh sebuah konsolidasi. Bagaimana kita menyatukan sebuah konsolidasi yang menghasilkan budaya, seni ini memang benar-benar sebagai benteng atau ciri khas atau karakter atau yang dimiliki oleh Sumatera Selatan ini menjadi kebanggaan, bukan hanya bahasa anak muda, bukan hanya dianggap sepele yang namanya budaya seni ini ke depannya. Mungkin Bung Tare bisa memberikan penjelasan sedikit atau paparannya. Saya kira ini terkait dengan pemerintah ya. Pemerintah bisa memberi ruang, baik di kota maupun kabupaten atau di provinsi ya, untuk memanfaatkan gedung-gedung yang tidak terpakai ya, untuk menjadi pusat aktivitas seni budaya. Pemanfaatan ruang publik atau gedung-gedung yang milik pemerintah, kabupaten kota untuk dipakai. Kalau di kota sudah ada kan, balai pertemuan itu menjadi gedung kesenian. Kan ramai sekali sekarang. Nah, tinggal macam mana kalau di kota tinggal bagaimana teman-teman Dewan Kesenian Kota itu merancang kegiatan, dan kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD kota. Dan teman-teman politisi di DPR juga bersuara bagaimana mendorong ini menjadi sebuah aktivitas seni di Kota Palembang. Jadi pusat kesenian. Ya, jadi dinamika pusat kesenian. Dan kita harapkan ada jadwal-jadwal tertentu. Baik itu pagelaran teater, pertunjukan tari atau sendera tari, pertunjukan sastra, misal baca puisi atau pantomim, termasuklah musik, dan kesenian pertunjukan tradisional seperti teater Durmuluk dan sebagainya. Nah, itu harus dijadwal. Kalau ini berjalan dengan baik, tapi harus ditopang anggaran tadi kan. Jalan baik. Ini bukan tidak menutup kemungkinan ini menjadi destinasi budaya. Gitu. Jadi kalau umpamanya ada Wisman atau Wisnu, para pengunjung-pengunjung dari lokal maupun dari luar, itu bisa melihat kegiatan aktivitas seni di Kota Palembang. Melalui pusat-pusat kesenian di gedung Dewan Senian. Nah, provinsi bisa juga selain memberi kebijakan dalam artian mungkin bentuk perda, tapi bisa juga gubernur kepala daerah dalam hal ini memberi ruang. Kayak gedung tekstil di depan ini kan bisa dipakai sebenarnya untuk pertunjukan kesenian. Monpera agak kurang pas itu Monpera. Saya kira museum tekstil bisa dipakai sebagai pusat aktivitas. Nah, tinggal bagaimana seniman menyusun seluruh kegiatan-kegiatan senian sehingga dia menjadi sebuah aktivitas yang berkelanjutan. Nah, kalau umpamanya seni itu berkelanjutan, saya kira ada tatanan yang memperkuat nilai-nilai dalam menghadapi serangan-serangan budaya luar atau semacam investasi lah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapan serangan-serangan budaya dari luar. Sehingga itu menjadi benteng kekuatan masyarakat Sumatera Selatan dalam menghadapi budaya global. Melalui berbagai bentuk-bentuk kesenian. Entah itu sastra, musik, pertunjukan drama, pertunjukan sendera tari dan sebagainya.
Nah, itu semua mengandung nilai-nilai kan. Iya. Iya. Nah, inilah yang diharapkan ada suatu dialog dengan apa masyarakat sebagai audiens atau penonton, yang nilai-nilai itulah yang akan saling berinteraksi iya. gitu. Atau saling berdialektika antara nilai-nilai yang dibuat oleh seniman dengan masyarakat, Iya, membangun iklim. sehingga terjadi dialektika Iya. nilai gitu. Nilai ya. Nah, ini yang harus kita harapkan gitu. Iya. Sehingga ini menjadi kekuatan apa masyarakat Sumatera Selatan Iya. dalam menghadapi budaya global. Budaya global ya. Saya kira ruang-ruang untuk seni pertunjukan itulah yang harus dibuka gitu. Nah, kalau sudah dibuka itu, kemudian didukung oleh institusi atau lembaga pendidikannya, ini kan jadi kajian-kajian selain apa nama tuh seni-senian tradisional yang banyak bisa dikaji itu. Iya, betul. Tapi ini bisa didorong oleh lembaga seni lembaga pendidikan seni dan budaya gitu. Iya. Nah, ini akan jadi dialektika seni budaya di Sumatera Iya. Selatan. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan Oke. sehingga nilai-nilai budaya di Sumatera Selatan itu yang baik gitu. Itu bisa dikembangkan oleh generasi yang ke depan. Oke. Kita berpikir budaya itu berpikir ke depan. Pembangunan ini tidak semata-mata pembangunan ekonomi dan fisik gitu loh. Bukan hanya bangunan Tapi harus ada pembangunan nilai, Iya, ada dan pembangunan pembangunan nilai nilai. itu ya, Iya. pembangunan seni dan budaya tadi. Masuk pembangunan sumber daya manusianya. Tuh. Nah, kita kan kadang terperangkap dengan cara berpikir bahwa pembangunan itu kalau ekonominya sekian persen maju gitu kan. Iya, iya. Kemudian gedung-gedung berubah gitu, menjadi pencakar langit gitu. ya. Sementara nilai-nilai budaya Budayanya tercecer gitu. Tercecer ya. Bahkan Nah, tidak sama padahal sekali. nilai ini yang menjadi dasar Iya. itu pokok dalam membangun sebuah peradaban. Oke. Saya kira itu. Wah, luar biasa. Bung Tare, terima kasih kunjungannya. Hari ini kami sangat mendapatkan pencerahan yang sangat banyak sekali terkait ngobrol pemajuan kesenian. Kami catat kalau obrolan sore hari ini kita mendapatkan pencerahan yang pertama itu pentingnya lembaga kebudayaan, lembaga seni. Yang kedua, strategi bagaimana kita pemanfaatan gedung-gedung, fasilitas publik, milik-milik pemerintah terhadap pengembangan iklim kesenian. Dan yang paling penting terakhir, budaya ini bukan hanya sekedar hal-hal yang menjadi remeh-temeh, menjadi benteng terdepan untuk membangun nilai-nilai, bagaimana membangun sebuah daerah, bagaimana membangun sebuah provinsi, bagaimana mengembangkan sebuah budaya menjadi sebuah nilai-nilai yang lebih banyak manfaatnya dalam pembangunan di Sumatera Selatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ingin menutup Ya. perlu adanya sebuah kesadaran, kemudian kita membangun sebuah strategi kebudayaan di Sumatera Selatan. Dengan terbangunnya strategi kebudayaan, barangkali ada baiknya kita mengutip pendapat Van Porsen Oke. tentang strategi kebudayaan. Van Porsen itu pernah mengatakan bahwa perubahan kebudayaan itu seperti mekanisme pelatuk gitu. Oke. Jadi ketika ia ditembakkan akan terjadi perubahan. Oke. Kita berharap ada strategi yang mampu melepaskan anak panah sehingga melakukan perubahan budaya di Sumatera Selatan. Saya kira Oke, terima kasih sekali lagi Bung Tare. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga live DKSS ini semakin banyak memberikan penyegaran terhadap pemajuan kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.